Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fatima SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri 13 Takalar. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nurbaya SPD. Jadi Ibu ini adalah salah satu guru fisika di SMA Negeri 13 Takalar. Oke, baik Bu. Apa kabar hari ini Ibu Baya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa ya hari ini. Jadi tujuan kita bertemu hari ini Ibu itu kita akan melakukan praobservasi ya. Jadi di mana nanti ini insya Allah saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya. Jadi tujuan supervisi akademik kita hari ini itu di mana saya itu supaya Ibu bisa mengetahui dan juga nanti saya akan mengevaluasi proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Kemudian tentunya dengan melakukan praobservasi ini Ibu Baya itu bisa siap dan juga percaya diri bertemu dengan peserta didik dan pastinya bisa melakukan proses pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik kita nanti. Nah, baik Ibu Baya, selanjutnya saya akan bertanya terkait dengan praobservasi kita. Pertanyaan pertama yaitu adalah kira-kira tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu di sini peserta didik itu mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dengan menggunakan simulasi PET. Jadi ini akan ada simulasinya. Kemudian yang kedua itu setelah melakukan percobaan maka peserta didik itu mampu menganalisis tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu. Kemudian yang ketiga itu setelah mereka memahami konsep dari tekanan hidrostatis, kemudian ada LKPD-nya, peserta didik itu mampu menerapkan konsep tekanan hidrostatis pada soal-soal yang relevan. Kemudian yang keempat itu melalui percobaan sederhana menggunakan PET simulasi, peserta didik itu dapat membuktikan hubungan antara massa jenis, kedalaman suatu zat cair terhadap tekanan hidrostatis. Oke, baik, luar biasa sekali ya Ibu Baya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana menjelaskan terkait dengan tekanan hidrostatik ya, kemudian menganalisis, kemudian selanjutnya akan membuat LKPD yang diberikan kepada peserta didik dan juga bagaimana membuktikan hubungan antara kedalaman dan massa jenis. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira area pengembangan apa sih yang Ibu Baya ingin capai nantinya? Baik, jadi kebetulan untuk kegiatan ini nantinya karena kan akan ada praktikum sederhana tapi dia menggunakan simulasi PET. Jadi di fisika itu kita menemukan satu aplikasi yang dinamakan simulasi PET. Kemudian untuk pengembangannya itu dia lebih ke keterampilannya anak-anak dalam menggunakan simulasi PET dalam melakukan percobaan melalui simulasi PET. Oke, jadi area pengembangan yang Ibu Baya ingin kembangkan itu lebih ke area keterampilan ya Ibu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira strategi apa yang ingin Ibu capai? Misalnya metodenya apa, modelnya apa, kemudian media apa yang akan Ibu gunakan di saat proses pembelajaran nanti? Oke, jadi untuk metode dan model dulu ya. Jadi modelnya itu adalah problem basic learning. Kemudian di mana anak-anak diberikan masalah untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian untuk metodenya itu diskusi dan presentasi. Kemudian media yang saya gunakan yaitu medianya simulasi PET. Kemudian ada TV Smart. Jadi akan ada soal-soal setelah melakukan praktikum itu akan ada soal-soal di quizzes. Jadi saya juga menggunakan quizzes. Oke, wah, luar biasa sekali ya strategi yang ingin dipersiapkan itu. Yang pertama dari model pembelajaran itu problem based learning ya, ya. Kemudian metode yang digunakan itu adalah diskusi dan juga presentasi. Kemudian media yang digunakan adalah simulasi PET dan juga ada TV Smart. Oke. Nah, kira-kira nih Ibu Baya, kapan akan dilaksanakan proses pembelajarannya, di kelas mana dan di tanggal berapa? Oke, jadi untuk proses pembelajarannya itu saya akan lakukan di tanggal 13 Desember itu pada jam
9 pagi ya. Kemudian itu di kelas 11 Galaxy 2. Sekira itu saja. Oke. Jadi insya Allah nanti Ibu di tanggal 13 Desember di jam 9 pagi ya Ibu di 11 Galaxy 2 saya akan melihat dan mencatat hal-hal penting dalam proses pembelajaran Ibu nanti di dalam kelas. Jadi nanti insya Allah ini setelah ini ada pasca observasi lagi Ibu Baya. Jadi nanti kita ketemu lagi untuk membahas hasil dari apa yang sudah Ibu Baya lakukan di dalam proses pembelajaran. Jadi saya mencatat hal-hal penting itu dan kemudian nanti kita akan berbicara kira-kira apa yang harus dikembangkan dan kira-kira apa yang perlu dikurangi dalam proses pembelajaran itu sehingga nantinya insya Allah akan lebih baik untuk kedepannya. Oke, luar biasa sekali hari ini Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di selanjutnya di pasca observasi. Terima kasih Ibu Baya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tekanan hidrostatis ya. Sebelum masuk ke materi inti, sebelumnya kan kita sudah memahami sedikit tentang tekanan dan massa jenis ya. Oke, coba diperhatikan tampilan di atas. Nah, dari gambar di atas bisa kita lihat ada 3. Kita tahu gini ya, gambar apa? Sepatu. Nah, berdasarkan dari gambar di atas, manakah yang memiliki luas permukaan yang paling besar? Gambar nomor 3. Nah, kemudian gambar manakah yang memiliki gaya berat yang paling besar? Satu. Kemudian gambar ketiga, gambar manakah yang mempunyai tekanan yang paling besar? 2 ya. Nah, berdasarkan dari gambar di atas, ada 3 gambar. Nah, apa yang mempengaruhi sehingga tekanannya ini, misalnya di gambar yang kedua itu memiliki tekanan yang paling besar. Kenapa dikatakan tekanannya yang paling besar? Ujungnya terlalu kecil. Ujungnya terlalu kecil. Oke, luasnya yang kecil. Nah, kemudian mungkin sebelumnya kalian masih ingat yang namanya konsep massa jenis ya. Di sini untuk massa jenis itu sendiri, apakah massa jenis zat cair itu sama dengan massa jenisnya minyak? Sama tidak? Tidak. Bagaimana besar massa jenis suatu zat itu sendiri? Apakah massa jenisnya minyak dan air itu sama besar? Tidak ya? Oke. Jadi selain dari massa jenis itu, dia juga mempengaruhi yang namanya tekanan. Itu yang akan kita bahas untuk tekanan hidrostatis. Jadi di sini adapun jadi tekanan hidrostatis itu sebenarnya sudah kita fisika itu dia berkaitan dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita itu memang seharusnya belajar yang namanya fisika ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai di sini yaitu adalah kalian akan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu sendiri dengan menggunakan simulasi PET. Jadi sebentar kita akan menggunakan yang namanya simulasi PET. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan sederhana melalui simulasi PET. Jadi di sini kalian akan mampu menganalisis besarnya tekanan hidrostatis pada kedalaman yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, setelah memahami konsep tekanan hidrostatis melalui LKPD, peserta didik mampu menerapkan konsep tekanan hidrostatis pada soal yang relevan dengan tepat dan benar. Kemudian yang keempat,
dengan tepat dan teliti. Oke. Nah, adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah materi tekanan hidrostatik. Jadi penilaiannya di sini ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, penilaian diskusi, dan penilaian presentasi. Kemudian ada lagi penilaian formatif ya. Nah, kemudian oke, sebelum masuk di kegiatan inti, Ibu akan memperlihatkan dulu video ya. Jadi silahkan disimak videonya. Aja, sedangkan rating bisa sampai pesannya kayak Oh iya. sama. Oke, bagus ya. Nah, kemudian yang lain bagaimana? Ada pendapat lain? Ada? Ada tidak? Eka? Ya, silakan disampaikan. Penyimpan pen. Apa nih? Matikan itu kalau Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini saya bersama Ibu Baya. Ini setelah tadi kita melakukan observasi di kelas, kemudian hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Jadi alhamdulillah kita sudah melakukan observasi, kemudian tadi saya melakukan observasi ke Ibu Baya dan tiba saatnya kita pada pasca observasi. Nah, jadi untuk pertama dulu saya ingin menyampaikan terima kasih banyak Ibu Baya karena bersedia untuk diobservasi pastinya, dan tentunya selama proses tadi di observasi itu luar biasa sekali. Bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas itu sungguh luar biasa. Nah, baik Ibu, jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan catatan refleksi kita pada saat observasi tadi. Nah, jadi setelah saya melihat proses pembelajaran Ibu itu sudah luar biasa sekali. Apalagi pasti sesuai dengan modul ajar yang sudah Ibu kerjakan. Nah, tapi ada beberapa catatan Ibu. Itu yang pertama itu adalah apresiasi kepada peserta didik itu kurang. Jadi mungkin bisa ditingkatkan ya. Misalnya kita kasih tepuk keren kalau misalnya mereka diskusinya bagus, gitu presentasinya, dan juga tadi saya lihat pengerjaan LKPD-nya itu lama ya Bu ya. Nah, mungkin itu pengaturan waktu saja yang bisa. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan nih Ibu, setelah kita melakukan observasi, kira-kira rencana tindak lanjut Ibu ke depannya itu seperti apa sih? Baik, jadi untuk rencana tindak lanjutnya yaitu mungkin saya akan melakukan praktik baik. Jadi saya akan berbagi praktik baik dengan teman sejawat atau rekan-rekan guru lainnya untuk membagikan hal-hal yang bagus yang saya dapatkan setelah pengembangan pembelajaran di kelas saya. Itu saja. Oke, luar biasa ya Ibu, karena memang dari tujuan pembelajaran Ibu juga itu luar biasa karena menggunakan aplikasi simulasi PET ya Ibu ya. Simulasi PET yang memang kalau saya lihat tadi anak-anak itu masih meraba-raba Ibu ya. Ini bagaimana aplikasi PET itu sebenarnya seperti apa? Jadi kalau kita berbicara tentang simulasi PET itu, dia kan sebenarnya seperti virtual lab. Jadi anak-anak itu melakukan percobaan melalui aplikasi HP. Sekarang kan siswa itu lebih senang menggunakan gadget. Kemudian tidak terlepas lagi dari kan kita alat-alat laboratorium di sekolah kita itu kan terbatas. Jadi salah satu langkah yang saya ambil itu yaitu menggunakan virtual lab atau lab simulasi lewat HP. Jadi mereka melakukan
pengambilan data praktikum lewat simulasi PEG itu. Namun ini kan hal baru untuk mereka, jadi mereka beradaptasi dengan aplikasinya, tapi mereka tetap mampu untuk menyelesaikan LKPD yang saya kembangkan. Wah, luar biasa sekali ya, Ibu, luar biasa sekali memang tadi kelas Ibu, karena memang di sini area pengembangan yang ingin dicapai juga itu kan kemarin kita sudah di observasi, itu kan area pengembangannya itu terkait dengan kenyamanan lingkungan belajar ya, yang pastinya kalau lingkungan belajar kita nyaman ya Bu ya, pasti belajarnya peserta didik juga asik gitu. Kemudian juga pengembangan yang selanjutnya itu adalah penggunaan komunikasi yang positif. Alhamdulillah, setiap proses semuanya positif. Anak-anak juga ya Bu ya, tadi kita lihat mereka sangat semangat karena rasa ingin tahunya terkait dengan aplikasi PEG itu. Iya, luar biasa. Dan pastinya juga penggunaan media yang Ibu gunakan. Ya, jadi coba dijelaskan penggunaan media. Untuk media yang saya gunakan itu kemarin saya menggunakan media Canva. Jadi PowerPoint-nya saya buat lewat Canva. Kemudian saya memutarkan video yang berkaitan dengan orientasi. Saya menampilkan video yang berkaitan dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk materinya ini kan tekanan hidrostatis, jadi saya putarkan videonya. Jadi kemudian melalui link YouTube, jadi videonya kemudian mereka itu mengorientasikan masalahnya di situ. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi memang selama di observasi juga tadi prosesnya itu Ibu pada saat ini ada pembagian kelompok juga, kemudian ada penilaian juga kepada peserta didik, dan itu sudah luar biasa sekali karena memang setiap proses yang dilalui oleh peserta didik itu baiknya kalau ada penilaian. Ya, baik penilaian sikap, psikomotoriknya, ya afektifnya, afektif, psikomotorik, kognitifnya. Selanjutnya mungkin kita bisa bersama-sama untuk melakukan refleksi diri. Ya. Jadi memang selama proses tadi itu ada beberapa hal yang tidak sesuai ya, itu namanya juga kita manusia ya Bu ya, manusia pasti ada saja. Yang sudah berjalan yang sudah berjalan dan baik selama percakapan kita selama pas observasi, kemudian pada saat saya melakukan observasi, dan hari ini kita melakukan pasca observasi. Kalau menurut Ibu apa yang sudah berjalan baik dalam proses itu? Kalau untuk proses yang berjalan waktu itu alhamdulillah mungkin akan lebih ditingkatkan lagi apresiasi ke anak-anak. Kemudian mungkin karena anak-anak juga sudah mengenal simulasi PEG-nya, jadi mungkin mereka akan lebih mudah lagi penggunaannya untuk simulasinya. Kemudian dengan adanya observasi seperti ini, mungkin saya akan memperbaiki hal-hal yang masih kurang untuk dilakukan. Betul sekali. Sebenarnya Ibu sudah menjawab pertanyaannya ini. Itu memang kita harus meningkatkan yang baik, harus ditingkatkan. Selanjutnya Ibu, saya mau apa sih yang Ibu rasakan selama di coaching bersama saya? Baik, jadi yang namanya kalau kita diobservasi pasti ada rasa gugupnya. Kemudian kan biasanya kita menghandle kelas sendiri, ini kan ada orang yang melihat kita mengajar pasti gugup ya. Kemudian karena sudah terbiasa juga diobservasi sama kepala sekolah, jadi alhamdulillah seiring berjalannya waktu semua
bisa dihandle. Alhamdulillah rasa gugupnya itu memudar, Bisa teratasi. Iya, betul sekali Bu. Jadi ini juga pengalaman pertama saya sebenarnya mengobservasi atuman. Iya, terima kasih. Setelah mengikuti program guru penggerak baru, ini diberikan kesempatan untuk mengobservasi teman. Jadi memang ini sebagai bahan kita untuk saling belajar, gitu ya. Karena ternyata selama proses kita itu melakukan proses pembelajaran itu memang harus ada yang melihat kita supaya ada yang bisa diperbaiki. Baik, terima kasih banyak Ibu Baya atas waktu selama proses observasi ini. Waktu Ibu saya ambil sedikit ya untuk diobservasi, dan alhamdulillah semoga kedepannya ini kita bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran kita, lebih ditingkatkan lagi dari segi strategi pembelajaran kita. Karena alhamdulillah tadi juga Ibu Baya sudah luar biasa sekali dari medianya, karena memang anak-anak kita di kelas itu ada TV-nya. Iya, jadi tipeknya sudah Iya, kita menggunakan tipek. Iya, sudah terbangun komunikasi tadi, yang aspek pengembangan komunikasi yang positif itu luar biasa sekali, penyampaian Ibu kepada peserta didik, kemudian anak-anak merespon dengan luar biasa senangnya, karena memang kita harus memberikan selalu pengalaman-pengalaman yang baru kepada peserta didik. Baik Ibu Baya, terima kasih banyak atas waktunya. Itu dia tadi percakapan pasca observasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.